Halo Sagittarius, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain ramalan zodiak kalian di bulan September. Oke. Eh, Seperti biasa, untuk kamu semua yang punya Sagittarius di birth chart kamu, artinya ini pesannya bisa untuk kamu dan cross watcher siapapun yang punya koneksi dengan Sagittarius juga mungkin pesannya bisa untuk kalian ya, karena energinya suka ketuker, tapi ambil aja yang sesuai atau nggak resonate. Kalau nggak, jangan dipaksain. Kalau memang nggak sesuai, coba nonton Moon, Rising atau Ascendant, Venus, Mars, Jupiter, atau bahkan North Node kamu. Oke. Kalau kalian nggak punya birth chart kalian, di box description gue ada link dari Just Astrology. Itu kamu klik, tinggal isi data-data kalian dan kalian bakalan punya birth chart kalian gratis. Oke. Untuk masalah relationship ya, untuk asmara gue saranin untuk cewek nonton Venus dan Jupiter ya. Kalau untuk cowok gue saranin untuk nonton Marsnya juga. Oke. Umpamanya kalau untuk karir gue saranin nonton Saturnnya kalian. Kalau kalian mau lihat takdirnya kalian nonton North Nodes. Oke. By the way, gue udah siapin di channel gue itu, gue siapin playlist ya, untuk berbagai tema, waktu atau periode yang mungkin kalian tertarik ya. Jadi nggak ribet gitu loh ngelihatnya. Soalnya kan gue juga bikin bahasa Inggris, gue juga bikin bahasa Itali. Jadi kalau kalian masuk ke channel gue, itu di bagian playlistnya itu berdasarkan bahasa, tema, sama bulan atau minggu, atau berdasarkan spesifik tema. Oke. Jadi silahkan ngublek-ngublek channel gue. Dan ini timeless reading ya. Kapanpun kalian mendapati link gue, maksudnya ini video adalah waktu yang tepat untuk kalian menonton. Gue udah tarik beberapa oracle card untuk kalian saat di bulan September ini ya. Karena di sini kalian dapat 3 oracle card dari Shaman, mystical Shaman Oracle. Oke. Ini agak sulit deh, agak sulit. Jujur agak sulit, berbeda dengan oracle card yang lainnya. Seperti kalau kalian lihat ya, the rainbow, the spiral, dan the lower world. Jadi gue secara belum biasa, baru nyampe kemarin ini kartu ya. Jadi gue belum terbiasa dengan menggunakannya, dengan artinya. Gue masih belajar ya. Jadi kalau nanti akan gue bacain langsung dari buku peraduan ya. Tapi tetap dengan bermain intuisi. Tapi yang jelas tema reading kalian bulan ini adalah Dragon, Discover Your Courage. Jadi di sini artinya si dragon ini maksudnya adalah kita ditantang, kalian bukan kita. Kalian ditantang untuk mengenali batas-batasnya kalian sendiri. Karena kadang batas itu sendiri hanyalah ilusi. Ya, batas itu sendiri adalah ilusi karena kita terbiasa. Dengan biasanya begini kok gitu. Jadi biasanya nggak boleh begitu, biasanya nggak boleh gini gitu. Itu alam bawah sadar kita, oke. Dan kita sekarang lagi akan ada besok ada full moon Pisces ya. Jadi itu adalah kebetulan full moon Pisces itu adalah untuk kita, adalah untuk healing karma. Karma itu adalah ikatan dan tentang semua alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita tuh apa sih gitu. Alam bawah sadar kita itu adalah segala hal yang kita lakukan secara otomatis ya, karena terbiasa. Jadi di luar kontrol kita. Hal-hal yang kita pelajari secara rutin ya,
Jadi kita bawa, mengikat kan, bawa. Dan kayak kalau berapa episode, berapa hari yang lalu ada di energi hari ini, gue bilang ikatan ya, generasi dan ikatannya gitu, generasi dan ikatannya yang mengikat alam bawah sadar kita. Oke. Itu maksudnya ya banyak hal-hal yang kita tidak sadari kita melakukannya berdasarkan memori dari generasi sebelumnya, karena tradisi dan budaya yang ya sebenarnya itu hanya turunan gitu, bukan berarti kita itu gitu. Oke. Nah itu bagaimana release, letting go alam bawah sadar kita yang dampaknya tidak baik untuk diri, untuk kemajuan, untuk perkembangan diri kita adalah entah itu baik atau buruk ya, karena semua baik itu ada buruknya dan semua buruk itu ada baiknya. Oke. Jadi personally, secara personal, sesuatu hal itu apa dampaknya gitu. Jadi bukan berdasarkan teori sesuatu itu baik atau buruk, tetapi berdasarkan pengalaman kita, apa dampak dari suatu hal itu yang membuat kita harus melepaskan atau tidak gitu. Di saat alam bawah sadar kita meng-create sesuatu hal yang secara personal itu tidak menguntungkan kita, bahkan maksudnya tidak menguntungkan kita adalah menghambat perkembangan dan pertumbuhan jiwa kita, sudah layaknya itu di-release. Dan bagaimana merilis itu? Merilis itu caranya adalah dengan mengakui, dengan membawa yang dari tidak kita sadari menjadi kita sadari, dan mengakui keberadaannya, dan lalu kita lepaskan gitu. Kalau di setiap full moon itu biasanya ada ritual untuk release ya, untuk release karena memang selalu ending ya kan, mewakili dari ending. Dan termasuk bagaimana kita akhirnya menyadari suatu limit itu suatu batasan yang sebenarnya adalah persepsi kita sendiri yang sudah terbentuk karena waktu dan memori yang sudah lewat gitu, yang terbentuk tanpa kita sadari bahkan gitu kan. Discover your courage. Jadi kalian diminta untuk melangkah melewati batas kalian sendiri. Oke. Dan dari Goddess Guidance, nasihat untuk bulan ini buat kalian adalah Laksmi, bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Be happy. Nggak perlu khawatir, hai. Ya, semua akan berjalan dengan semestinya. Universe Tarot sedangkan bilang, there is a stream of life supporting my dreams. Jadi ada aliran cinta yang mensupport mimpi-mimpi saya. Okay. Another one, satu lagi, I choose love no matter what. Saya memilih cinta apapun itu masalahnya. Ya. Dan pengertian dari cinta itu tergantung kalian sendiri. Nggak ada kamus, nggak ada instruksi apa itu cinta ya. Semuanya hanya melalui perjalanan personal dan prosesnya memahami sebuah makna gitu. Mana tadi? Kita mulai dengan the lower world. Kalian dapat semuanya kebalik. Kayaknya gue melihat dari Sagittarius udah beberapa, mungkin nggak hanya tahun ini kali ya, mungkin mungkin 2 tahun belakangan mungkin agak terguncang ya. The lower world itu adalah salah sebenarnya. Oke.
Jadi kalian lihat sendiri ya, gue bacain sambil kalian perhatiin gambarnya ya. Apapun yang tersirat oleh kalian di situ, setiap orang pasti berbeda. Oke, kalian kalau mau pause juga boleh ya. The lower world itu dia yang megang semua kekayaan yang tersembunyi dari kemanusiaan. Adalah tempat yang paling kaya dan banyak buahnya. Banyak buah dari kegelapan. Di mana kita akan menemukan segala hal tentang diri kita sendiri yang tidak kita mau akui. Dan segala hal yang kita selalu dan segala hal di alam bawah sadar kita yang memang kita acuhkan. Dan the lower world itu artinya kan di bawah ya, di bawah dunia ini ya kan. The lower world adalah tempat di mana nenek buyut kita ancestor, yang mana kita akan discover, kita akan menemukan segala hadiah dan pelajaran dari masa lalu. Dan ini adalah di mana semua realitas dari kumpulan alam bawah sadar kita. Di sini pun kita akan bertemu our demons ya, setannya kita, dan mentransformnya menjadi energi murni dan sumber dari kekuatan personal kita. Nah, secara ini kebalik. Coba perhatikan juga gambarnya, jangan lupa. Karena dengan melihat terbalik pun kamu akan melihat sesuatu message yang berbeda. Apakah kamu salah satu dari mereka yang tidak mau menghadapi masa lalu? Karena sekarang masa lalu kamu memanggil untuk minta diakui, untuk didengar, dan untuk dihargai. Satu-satunya cara untuk membuka atau untuk unblock ya, hal-hal itu, masa lalu atau apapun itu, adalah dengan menghargai segala hal di kehidupan kamu yang merefleksi, yang memproyeksi segala pelajaran yang harus dipelajari untuk move on. Kalau kamu berani mengakui, menjadi saksi untuk hal-hal masa lalu kamu dan mempelajari apapun pelajarannya, ini akan berhenti menghantui. Jadi ketika kalian mulai bisa embrace its gift, you will recover it missing parts of your soul. Jadi ketika kita embrace dengan hadiah itu, jadi hadiah dari setiap masa lalu, dari setiap kegelapan di masa lalu, adalah kamu akan memperbaiki, kamu akan mempunyai kembali segala hal yang memang kurang dari jiwa kamu. Dalam ya cuy, dalam. Ini dapat 3, banyak banget lah. Gue bacain yang kedua itu The Rainbow.
The rainbow. The rainbow ini simbol dari 7 langkah menuju spiritual, di mana manifest seperti warna layaknya 7 cakra. Nah, kalau di Himalaya, pelangi itu dilihat seperti full realization, ya, full menjadi kenyataan penuh dari esensialnya diri kita. Dan pelangi juga mewakilkan jembatan antara fisikal, duniawi dan spiritual, dunia spiritual dan fisik. Jadi di akhir kehidupan kita akan bisa menjalani jembatan pelangi ini untuk mencapai realitas surga, kenyataan surgawi gitu. Ketika pelangi ini muncul, kartu ini muncul, ini afirmasi tentang segalanya akan baik-baik saja dan kamu ada di right relationship with spirit, ya. Jadi kamu terkoneksi dengan spirit. Jadi di saat ini kebalik, jangan terperangkap dengan ilusi untuk mendapatkan itu loh, kendi di ujung pelangi, ya, yang ada ada emasnya itu kan. Cari kekayaan itu saat ini, di present moment, di saat ini, by coming into right relationship with those around you. Jadi menghargai saat ini, the present moment, dengan berhubungan baik dengan siapapun yang ada di sekitar kalian. Semua hadiah udah ada di tangan kalian, tapi kalian bisa saja miss gitu, kalau kalian tidak fokus terhadap saat ini. Be true with your intention and do not be led astray by daydream. Jadi jangan kamu berilusi gitu, karena yang real itu adalah saat ini. Sekitar kalian siapa, ya berhubungan baiklah dengan mereka. Oke. The spiral. Buset dah, panjang banget ya. Buat Sagittarius jadi bisa lama banget nih bacaannya. The spiral. Intinya the spiral itu adalah guide, ya. Dia yang membimbing kita untuk masuk ke dalam kesadaran kita sendiri, ke dalam kesadaran kita dan yang kita tidak tahu, dan mencoba meluaskan atau memperluasnya menuju ke yang namanya heaven, ya, surgawi. Penting banget untuk menyerah kepada perjalanan itu sendiri sampai perjalanan itu sendiri yang membuat kalian capek. Karena setelah kalian capek, karena energinya akan melahirkan sesuatu yang baru suatu realitas yang baru. Nah, kalau kebalik, jangan allow nothing to get in the way of this process. Jangan biarkan apapun untuk masuk ke dalam prosesnya.
ke dalam proses kalian, perjalanan kalian. As the time is right and the forces of nature are supporting you in this endeavor. Jadi karena waktunya adalah tepat dan segala energinya secara natural akan mensupport kalian dalam perjalanan ini. Di sini sih bilangnya kalian disuruh melakukan ritual-ritual gitu. Jadi disuruh pakai entah pakai batu, entah pakai apapun ya, bikin bentuk spiral gitu, spiral gitu entah di lantai gitu. Nah, kalian masuk sampai ke center. Kalian once in the center, offer to the earth the feeling or situation that you no longer want in your life. Jadi begitu dari tengah spiral itu, offer to the earth. Jadi tawarkan kepada bumi segala hal atau situasi yang kamu tidak ingin lagi dalam hidup kalian. Dan begitu kalian keluar lagi dari spiral ini, dari center spiral ini, kalian harus bisa mencoba merasakan hal nanti sambil membayangkan gitu, hal-hal baru yang akan tercipta di saat kalian jalan keluar dari spiral itu. Gue suka banget sama kartu-kartu ini ya, secara personal, secara pribadi gue suka banget sama kartu mystical shaman-nya. Keren. Oke, udah ya untuk itu. Jadi sekarang kita baca tarot dan apa dampak full moon di Pisces untuk kalian. Oke, kita lihat. Saji, the Lovers. Kartu kalian. Sag. Six of Swords. Oke, saat ini situasi kalian adalah Six of Swords. Challenge-nya Queen of Wands. Percaya diri kalian kalau kalian mampu. Fondasi Queen of Swords. Untuk kalian yang punya koneksi dengan Libra, Aquarius, atau Gemini. Buat gue ini Libra, tapi setiap orang berbeda ya. Tapi yang jelas ini air signs. Yang baru saja lewat, The Knight of Pentacles, Virgo. Apa yang harus kalian lakukan? Fokusnya Six of Pentacles, giving and receiving, balance. Near future, Knight of Cups, action of life, the Tower. Oke. Chance yang besar-besaran. Di balik The Tower ada apa? Tralala. Jadi untuk kalian yang takut akan The Tower, lihat apa yang akan ada yang muncul. Entah itu pekerjaan, entah itu karir, status, bahkan cinta, ya, relationship, akan ada sesuatu yang baru yang mungkin belum real, tapi membuat kalian happy. Di bawahnya ada kartu kalian sendiri, divine process. Divine process juga bisa dibilang divine timing ya. Divine process adalah melalui proses dalam waktu kita itu menyembuhkan, healing. Ini energi kalian sendiri, Saj. Oke. Sangat angelic ya. Di balik Jupiterian energy ya, Jupiter. Ini kalian juga, Saj, tapi juga Pisces ya. Di modern astrologi Jupiter memang Sagittarius, tapi di ancient
astrologi itu Pisces. Jadi mungkin kamu berhubungan dengan Pisces atau enggak Sagittarius seperti kalian, oke? Okay? Yang mana bulan Jupiter, planet Jupiter akan direct ya, sekarang masih retrograde, direct tanggal 13 bulan ini. Dan untuk kamu Sets itu adalah di income, di values, material possession, oke? Okay? Dan prioritas kalian dan juga money. Oke banget ya Cin. Jadi setelah tower ini ya, yang sudah berakhir memang sudah berakhir ya, karma ini kan ya, completed ya, dan ini akan mengalir membuat karma baru dan berputar in your favor untuk kamu gitu. Kamu ngeblok dengan tower ini terjadi, kamu unblock keberuntungan kamu. Oke? Dah. Six of Swords. Okay. Kamu harus move on. Tantangan kamu adalah percaya diri, goal oriented. Jadi goal, target adalah perubahan positif yang kamu harus tempuh ya. Risk taker, mengambil resiko ya. Discover your courage, batasan-batasan kamu. Determinasi yang tinggi ya. Ini energinya Leo, atau mungkin energinya kamu sendiri ya, karena ini fire signs, ini energinya kamu sendiri. Tapi mungkin kamu juga berhubungan dengan seorang Leo ya. Leo itu berbeda kultur, perbedaan budaya, agama, atau sesuatu yang berbeda dari yang biasanya kamu lakukan ya. Tentang travel, tentang jarak ya, tentang sesuatu yang udah menjadi punya jarak gitu ya, tentang higher education juga. Itu tantangan kamu untuk mencoba ambil resiko dengan penuh percaya diri ya, dan goal oriented gitu, dengan fokus ke perubahan yang positif, percaya diri yang tinggi. Kamu punya visi gitu yang emang kamu akan, yang memotivasi diri kamu sendiri untuk move on. Oke. Fondasi kamu adalah mengkomunikasikan segala sesuatu apa adanya, memutuskan sesuatu buat kebaikan kamu, berdasarkan kebenaran personal ya. Kalau sesuatu hal itu sudah tidak berfungsi lagi atau tidak sejalan lagi dengan kalian saat ini, itu memang harus di cut. Energi Libra. Dan yang baru saja lewat, The Knight of Pentacles. Kalian sudah menyusun rencana. Kalian sudah mulai menyusun rencana, walaupun belum kelihatan progresnya, tapi kalian sudah mulai menyusun rencana. Oke. Ini energinya Virgo. Oke. Ini masalah karir, reputasi, long term goals, sama status kalian sendiri. Kalian ingin membuatnya menjadi nyata. Mungkin kalian yang kehilangan pekerjaan, atau kalian dituntut, dipaksa untuk mulai mencari kerjaan. Dan fokus untuk kedepannya, apa yang dibutuhkan untuk melangkah ke depannya adalah balance, memberi waktu, energi, dan fokus intention kita secara seimbang dalam menerima dan memberi. Oke. Dan merelakan atau merelakan dalam memberi dan menerima.
ya. Kalau memang kita butuh dibantu, kenapa enggak? Nggak usah sok jual mahal kan gitu ya. Rela, jadi merelakan di saat kita harus memberi atau kita harus menerima. Yang akan terjadi adalah kalian kalau sudah fokus pada diri kalian sendiri, yang namanya penawaran itu akan datang dengan sendirinya. Mungkin akan ada yang menawarkan cinta, atau kalian akan menawarkan cinta karena kalian sekarang sudah single ya, atau kalian akan menawarkan kasih. Kasih itu nggak harus cinta, cinta itu juga nggak harus juga sih tentang pasangan atau percintaan asmara gitu, belum tentu, nggak harus. Tapi kita punya intention yang baik dengan kasih, kita ingin berbagi ya, dan pengertian, pemahaman juga. Oke, set segitu aja, kan udah kelamaan ya. Sampai ketemu lain waktu, dan sekali lagi makasih untuk support, dukungan, donasi ke channel, dan juga komen, like, sama share-nya ya. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau emang kalian doyan, suka dengan cara gue baca dan sesuai resonate, tulis di komen, gue juga ingin tahu. Sampai ketemu, dah.